Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah ruko yang difungsikan untuk toko pertanian di Lampung Selatan ludes terbakar. Seorang bidan di Bandar Lampung menggelapkan 8 mobil rental untuk membayar utang miliaran rupiah. Harga pakan ternak dan ikan di Bandar Lampung naik dampak pasokan dari agen berkurang. Sekilo berapa untuk pakan apa pur? Apa? Ayam 11.000 bayangan. Foto. Polisi menyita 10 bungkus sabu-sabu dari rumah Sindu Batara di Gading Rejo, Pringsewu, Rabu pagi. Sabu-sabu disembunyikan tersangka dalam kotak kayu wadah mesin komputer. Gilang Ramadan yang berada di rumah ini turut ditangkap. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap 3 tersangka lain di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kelimanya merupakan pengedar narkoba dari sindikat yang sama. Dari hasil pemeriksaan polisi, 2 tersangka yakni Sindu Batara dan Gilang merupakan residivis. Keduanya pernah dipenjara karena kasus narkoba dengan hukuman 1 tahun 3 bulan. Rupanya hukuman itu tidak membuatnya kapok dan mengulangi perbuatannya. Kasus ini narkoba juga? Sudah. Jadi kena berapa kemarin? Kena 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Sindu? Kena 2 tahun, Pak. Kena 2 tahun. Ya, keluarnya kapan itu? 2021. Bulan berapa? Bulan 6 kan, enggak bulan 5. Nah, kamu si bilang kapan keluarnya? 2020. 2020? Iya. Para tersangka merupakan pengedar narkoba antar kabupaten. Pemasok narkoba kepada tersangka adalah orang yang sama dan kini masih buron. Telah mengamankan 5 terduga pelaku pengedar atau kurir narkoba jenis sabu, 10 paket sabu siap edar dengan berat 7,71 gram, 1 buah plastik klip, dan 1 buah timbangan digital. Terduga pelaku kita kenakan pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Polisi menyita 14 bungkus sabu-sabu, ponsel, plastik klip, dan timbangan digital. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Nama baik teman-teman. Seorang bayi perempuan dibuang orang tuanya di teras rumah warga di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung hari Selasa. Bayi dalam kondisi selamat namun kesehatannya lemah karena diduga belum lama lahir. Di tubuh bayi masih banyak bercak darah. Iya sama. Sama ya? Jadi kursinya di kursi ini apa ya? Ya. Bayi pertama kali ditemukan pemilik rumah bernama Idrus Ridwan. Ia kaget saat pagi menemukan bayi dalam dus bekas air minum yang biasa diletakkan di kursi teras. Saya lihat udah jam 6, saya keluar lagi mau olahraga, ngambil sepatu di situ. Setelah ngambil sepatu biasanya saya duduk di sini memasang sepatu itu. Nah, udah itu saya menggeser ini, belum sempat kegeser, kelihatan udah jelas benar kelihatan mukanya kan, seolah-olah membalik begitu. Saya kaget, sepatu saya taruh sini, saya langsung angkat. Saya takut dia kedinginan atau apa. Dari data Pemkot Bandar Lampung, 3 dari 4 kasus penemuan bayi selama tahun 2022 pelakunya berasal dari luar Bandar Lampung. Nah, ini anugerah sih kita jaga. Kita sudah melalui Kepala Dinas Perempuan dan Anak. Dan ini bukan warga Bandar Lampung. Luar Bun ya? Luar. Kemarin si Rizky Pringsewu. Iya.
Terus yang ini kalau katanya pasar apa ya? Dari kabupaten 3 kali itu kabupaten. Bayi yang belum diberi nama itu kemudian dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki pembuang bayi. Hingga Rabu siang belum ada informasi warga yang akan mengadopsi bayi cantik tersebut. Tanggung jawab tugas yang merawat bayi untuk sementara diserahkan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemkot Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Minimnya stok di sejumlah pedagang membuat harga pakan ternak dan ikan naik hingga Rp1.000 per kilogram. Stok pakan di tingkat pedagang langka karena pasokan dari agen berkurang. Seperti terpantau di Pasar Kliwon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Rabu siang. Menurut pedagang, harga semua jenis pakan seperti pur ayam, jagung giling, hingga sentrat pelet ikan naik. Sebelumnya, pur ayam dari distributor harganya Rp480.000, kini naik menjadi Rp490 sampai Rp495.000 per sak kemasan 50 kg. Jika biasanya mereka menjual Rp10.000, kini menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Kenaikan pakan ayam baru berlangsung sekitar sepekan belakangan. Harga pelet ikan kini tembus Rp370.000 per sak isi 30 kg. Harga tersebut naik drastis dibanding 2 bulan lalu yang masih di kisaran 300 ribuan per sak. Ada sih, cuman ya itu tergantung sama yang apa sih namanya ya? Distributornya Om. Kita juga sekarang melalui via online belanjanya. Oh begitu. Nggak patokan satu orang aja sekarang. Nah kalau dulu seperti apa Bang? Kalau kita sistem belinya? Kalau dulu saya pihak satu orang, sekarang mah udah kebanyakan via online kebanyakan. Oh begitu. Kenaikan harga pakan tersebut berdampak pada omset pedagang, sebab banyak pelanggan yang mengurangi pembelian dan diperkirakan mereka menggunakan pakan alternatif sebagai pakan tambahan untuk ternak dan ikan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Apa kabar harga kedelai yang dulu lama dikeluhkan para produsen tahu dan tempe? Hingga Rabu siang, rupanya harganya belum turun dan masih bertahan di atas Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai impor itu telah terjadi sejak bulan Juli 2021 lalu. Salah satu produsen tahu yang mengeluhkan harga kedelai yakni Hairudin, warga desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Harga kedelai saat ini diklaimnya terlalu mahal, sebab harga normalnya di kisaran Rp7.000 per kilogram. Harga kedelai Rp10.000 per kilogram memberatkan para produsen tahu dan tempe, sebab pengeluarannya harus bertambah, sementara hasil penjualannya nyaris imbang dengan modal. Hairudin mengatakan usahanya sejak 2021 lalu tidak berkembang pesat dampak kenaikan harga kedelai. Ia pun mengurangi pegawai dan jumlah produksi supaya usahanya tetap bertahan. Untuk saat ini kenaikan kedelai itu agak lumayan, 50%-an lah dari harga awal dulu. Dari 7.500 sekarang 10.000 lebih per kilo. Para produsen tetap mengandalkan kedelai impor untuk bahan utama membuat tahu dan tempe, karena jika menggunakan kedelai lokal, maka kualitas kurang bagus. Mereka meminta pemerintah hadir membantu mengatasi kenaikan harga kedelai yang sudah berlangsung hampir setahun itu. Jika ini dibiarkan, maka akan mengancam usaha pembuatan tahu dan tempe gulung tikar.